Shalom adik-adik semua. Wah, gak kerasa ya, hari ini kita kebaktian di tahun yang baru. Sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau ibadah sama-sama. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu ada dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami di tahun yang baru ini. Engkau yang pimpin ibadah kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan ada satu sahabat kita yang setia, namanya Tuhan Yesus. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan ada satu sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya maupun senang, hanya Tuhan Yesus yang selalu setia untuk menemani kita semua. Yesus, namanya Yesus. Yuk kita mau angkat tangannya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
adik-adik sekolah minggu. Nggak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Untuk tahun 2023 ini, Sekolah Minggu Pasir Koja hanya akan mengadakan ibadah sekolah minggu secara onsite di dalam gereja. Untuk ibadah sekolah minggu secara online, baik itu YouTube maupun Zoom, akan ditiadakan, kecuali hanya untuk ada acara-acara khusus atau spesial saja. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadi pastikan adik-adik semua hadir dalam ibadah sekolah minggu onsite ya. Untuk jadwal ibadah sekolah minggu, adik-adik bisa lihat di pengumuman. Nah, adik-adik, selamat menyongsong tahun yang baru. Kakak tunggu kehadirannya di ibadah sekolah minggu. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan kuat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Mari kita mendengarkan cerita berikut ini. Hai Lili, sudah selesai sekolah minggunya? Sudah Bu, cerita sekolah minggu hari ini bagus sekali. Oh ya, boleh ceritakan ke Ibu cerita tentang apa Lili? 5 roti dan 2 ikan. Bu, Lili ingin cerita juga kepada teman-teman yang lain. Cerita tentang apa Lili? Tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, Bu? Ya, sekarang memang masih PJJ. Lili sekolah di rumah, sekolah minggu di rumah. Tapi jangan khawatir, Lili masih bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana, Bu? Kan Lili tidak bertemu teman-teman. Nah, Lili punya media sosial kan? Instagram, WhatsApp. Nah, Lili bisa tulis cerita tentang pertolongan Tuhan Yesus kepada Lili di situ. Selain itu, Lili juga bisa menulis ayat Alkitab yang Lili sukai. Mudah sekali, Bu. Tapi apa orang mengerti? Tenang saja Lili, sebelum Lili mulai menulis, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus yang akan menunjukkan kepada Lili apa yang harus Lili tulis di situ. Selain itu, Tuhan Yesus juga akan berbicara kepada orang yang memerlukan cerita Lili. Sehingga ketika mereka sedang dalam kesulitan atau membutuhkan kekuatan, orang akan mendapatkan kekuatan baru ketika membaca cerita Lili. Aku mau coba, Bu. Ibu bantuin Lili ya. Boleh. Ayo Ibu bantu. Ibu senang sekali bisa bantu Lili. Bawa ke sini HP Lili ya. Jangan lupa bawa juga Alkitab Lili. Supaya kita bisa tulis ayat hafalan yang kamu dengar tadi di sekolah minggu. Kita masukkan ke Instagram Lili ya. Baik, Bu. Sebentar ya, Lili ambil dulu HP-nya dan Alkitabnya. Nah, adik-adik,
Menceritakan pertolongan Tuhan kepada kita itu cukup sederhana. Walaupun sekarang kita masih PJJ, tidak perlu berkecil hati. Cukup buka HP dan tulis di media sosialmu. Jadi jangan gunakan HP-mu untuk bermain terus ya. Ingat, gunakan HP dan medsosmu untuk memberkati orang lain, sehingga Tuhan Yesus di surga senang sekali. God bless you. Adik-adik semuanya, bagus ya cerita tadi. Inti dari cerita tadi ingin mengajak kita semuanya supaya kita boleh membagikan tentang cinta kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Memang sekarang kita masih belajar dari rumah, tapi kita sekarang bisa berhubungan dengan orang lain melalui media-media sosial berikut ini. Jadi, gunakan ya handphonemu untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Jangan menggunakannya hanya untuk bermain. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan cerita-cerita kesaksianmu, pengalaman-pengalaman pribadimu dengan Tuhan Yesus untuk membuat mereka mempercayai Tuhan Yesus. Karena itu, jangan ragu dan jangan takut. Gunakan handphonemu, gunakan sosmedmu untuk berbagi kasih Tuhan kepada teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita membaca satu ayat yang akan menjadi ayat hafalan kita, terambil dari Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Mari kita baca sekali lagi ayat hafalan kita, terambil dari Lukas 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, adik-adik semuanya, marilah kita berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk boleh bersaksi dimanapun kami berada dan menggunakan apapun yang ada pada kami untuk menyaksikan cinta kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan begitu baik buat kami dan Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Berikanlah kepada adik-adik kecil ini keberanian Tuhan untuk menyaksikan cinta-Mu kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Berikan kepada mereka hikmat dan pertolongan-Mu sehingga mereka boleh membagikan pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan kepada orang lain. Dan biarlah kisah-kisah mereka ini boleh menjadi kekuatan bagi orang-orang yang membacanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu kiranya ada atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa ceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Dadah! Pertama, kita siapkan origami warna hijau, gunting, dan pensil. Pertama, kita lipat origami berwarna hijau menjadi 2 bagian. Kalau sudah dilipat menjadi 2 bagian, adik-adik ambil pensil, lalu gambar setengah bagian ya. Lalu adik-adik ambil gunting, ini harus dengan pengawasan orang tua ya. Gunting setengah bagian tersebut. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, sekarang kita mau gambar pola daunnya ya. Ikuti kakak ya adik-adik. Nah, kalau sudah digambar pola daunnya jadinya seperti ini. Maaf ya kurang kelihatan soalnya kakak pakai pensil. Nah, sekarang kita ambil origami, lalu kita lipat jadi 2 bagian. Lalu adik-adik buka kertasnya, lipat lagi ke ujungnya. Ikuti langkah-langkah kakak ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini kan, kelihatan lipatan-lipatannya. Lalu adik-adik ambil gunting, ini harus didampingi orang tua ya, soalnya benda-benda berbahaya. Lalu adik-adik gunting menurut garis-garis yang sudah dilipat. Nah, kalau udah digunting-gunting jadinya seperti ini. Kalau sudah adik-adik ambil lem, lalu kita mulai mau mengelem ya. Ambil lemnya secukupnya saja ya. Lalu adik-adik ambil kertas origaminya dan taruh lemnya di sisi kertas origaminya ya. Lalu kita tempel deh dari ujung ke ujung. Nah, jadinya bulat. Lalu adik-adik lakukan seperti yang tadi sampai hasilnya jadi beberapa bulatan. Nah, sekarang kita buat kepalanya ya. Kakak pakai tutup botol karena kakak nggak punya koin. Kalian bisa pakai koin atau benda-benda yang bulat lainnya. Kalau udah kita ambil gunting lalu kita mulai menggunting ya, sesuai bulatan. Sekali lagi ini dengan pantauan orang tua ya. Nah, sekarang kita mau buat antenanya. Potongnya kecil-kecil ya. Nah, udah jadi buat antena dan kepalanya. Nah, sekarang kita mulai menempel ya adik-adik. Ada daun, ada buat badannya, ada kepalanya juga, ada mata, mulut, antenanya juga. Jangan lupa adik-adik sediain juga lem ya. Nah, sekarang kakak mau mulai menempel mukanya ya adik-adik. Pertama, kakak lem dulu antenanya. Nah, udah jadi antenanya. Nah, sekarang kita tempel matanya ya adik-adik. Jangan lupa dikasih lem dulu ya. Nah, sekarang kakak mau buat bulatan yang di antenanya. Nah, sekarang kakak mau nempel mulutnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang kita mulai menempel badannya ya. Pertama, kita ambil bagian badannya, ambil lem secukupnya, lalu taruh di atas badannya, lalu kita tempel di daun.
terus seperti ini sampai semua badannya udah menempel ya. Nah, kalau udah semuanya ditempel, kita tempel satu bagian badan yang kita tempel agak di atas ya. Nah, sekarang kita mulai menempel kepalanya. Kakak sisain satu bulatan karena nggak cukup. Sorry ya adik-adik. Nah, kalau sudah ditempel semua jadinya ulat. Sudah selesai aktivitas kita minggu ini. Bye adik-adik.